Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM 2023 12135, Prodi Akuntansi kelas 2D. Di sini saya akan menganalisis terkait kasus kebocoran data pengguna Tokopedia. Sebelum membahas topik tersebut, berikut pokok pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, kronologi. Yang kedua, dimensi moral. Yang ketiga, undang-undang yang berlaku. Dan yang terakhir, penyelesaian. Sebelum membahas kasus tersebut, berikut sedikit saya jelaskan mengenai background Tokopedia. Platform belanja online memang sangat digemari saat ini. Kemajuan teknologi menjadi salah satu alasan mengapa aplikasi belanja online semakin sering digunakan masyarakat. Banyak kemudahan yang diberikan oleh aplikasi belanja online yang membuat orang lebih nyaman dan lebih memilih aplikasi belanja tersebut dibandingkan berbelanja secara langsung di toko atau pasar. Kita tidak perlu lagi pergi keluar rumah untuk membeli baju. Kita cukup memesan barang yang ingin kita beli lewat aplikasi belanja online dan tinggal menunggu barang tersebut diantar ke rumah. Apalagi jika kita menggunakan opsi pembayaran menggunakan m-banking atau pembayaran online lainnya. Tokopedia itu sendiri merupakan perusahaan teknologi Indonesia dengan misi pemerataan ekonomi secara digital di Indonesia. Visi perusahaan adalah untuk menciptakan ekosistem di mana siapapun bisa memulai dan menemukan apapun. Hingga saat ini, Tokopedia termasuk marketplace yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat Indonesia. Tokopedia turut mendukung para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dan perorangan untuk mengembangkan usaha mereka dengan memasarkan produk secara daring dengan pemerintah dan pihak-pihak lainnya. Salah satu program kolaborasi yang diinisiasi oleh Tokopedia adalah acara tahunan Makerfest yang diadakan sejak bulan Maret 2018. Tokopedia resmi diluncurkan ke publik pada 17 Agustus 2009. Di bawah naungan PT Tokopedia yang didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison. Pada 6 Februari 2009, sejak resmi diluncurkan, PT Tokopedia berhasil menjadi salah satu perusahaan internet di Indonesia dengan pertumbuhan yang sangat pesat. Pada tahun 2016, Tokopedia menghadirkan produk teknologi finansial. Produk vintage Tokopedia terdiri dari dompet digital, investasi terjangkau, kredit modal bisnis, kartu kredit virtual, produk proteksi, scoring kredit berdasarkan data untuk produk pinjaman, investasi, serta layanan keuangan lainnya. Pada tahun 2017, Tokopedia meluncurkan produk Deals untuk membantu masyarakat Indonesia mendapatkan penawaran terbaik dari 8 kategori, termasuk travel dan activity. Produk ini dimaksudkan untuk membantu bisnis offline melebarkan sayap mereka secara online melalui Tokopedia. Pada tahun 2019, Tokopedia meluncurkan jaringan gudang pintar bernama Toko Cabang di 3 kota yakni Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Pada Maret 2023, Tokopedia mengumumkan jajaran kepemimpinan baru di mana Melisa Siska Juminto kini memimpin Tokopedia sebagai Presiden Unit Bisnis E-commerce sekaligus Direktur atau Chief Human Resource Officer di GoTo. Sebelumnya, Melisa merupakan CEO Tokopedia sejak tahun 2018. Ia bergabung dengan Tokopedia sejak tahun 2012 sebagai Accounting and Finance Lead dan telah membangun berbagai tim di Tokopedia. Sementara itu, William Tanuwijaya bertransisi dari tanggung jawab eksekutifnya di Tokopedia dan mendedikasikan waktunya secara penuh di grup GoTo. Selanjutnya, kronologi. Beberapa tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 20 Maret 2020, terjadi kasus kebocoran data konsumen aplikasi belanja online Tokopedia. Kasus kebocoran data ini bukanlah yang pertama kali terjadi pada aplikasi belanja online. Sebelumnya, aplikasi Bukalapak juga sempat mengalami kasus yang sama pada tahun 2019 lalu. Namun tetap saja sebagai platform belanja online yang memiliki nama yang besar dan banyak pengguna, keamanan data konsumen seharusnya menjadi hal yang sangat penting dan patut diperhatikan oleh Tokopedia. Dalam kasus ini,
Awalnya peretas dengan nama akun Waisodang menawarkan 15 juta data akun pengguna Tokopedia di Reddit Forums. Hacker berbagi data untuk meminta bantuan mereka, selain membuka kunci algoritma password akun tersebut karena masih dihash. Data yang ditawarkan berupa user ID, email, nama lengkap, tanggal lahir, nomor ponsel, dan password tersandi. Sehari kemudian, hacker mengumumkan telah menjual 91 juta data seharga 5.000 US dollar atau setara 75 juta rupiah. Ia menjualnya di Empire Market, pasar gelap di dark web. Meskipun diperjualbelikan secara bebas, namun orang yang ingin mengunduh data tersebut harus menggunakan VPN karena data tersebut ada di server Amerika. Walaupun pihak Tokopedia menyatakan bahwa data yang bocor tersebut tidak mencakup data sensitif seperti password dan kode OTP, tetapi mereka menghimbau pengguna aplikasi tetap mengganti password untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kasus kebocoran data ini membuat kita harus lebih waspada lagi, mengingat saat ini aplikasi belanja online meningkat pesat penggunaannya di tengah-tengah masyarakat. Kelalaian pihak Tokopedia pada kasus ini dapat merugikan banyak pihak, terkhususnya pengguna Tokopedia sendiri. Padahal, sebagai pengguna, mereka memiliki hak agar data pribadinya dapat dijaga kerahasiaannya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya, dimensi moral. Jika dilihat dalam prinsip etika bisnis yang semestinya, kebocoran data atas kelalaian Tokopedia tentu melanggar prinsip otonomi, integritas, dan menjaga reputasi. Berdasarkan etika bisnis, hal ini menekankan pada para pembisnis untuk membuat sebuah pertimbangan-pertimbangan yang moral dan ekonomis yang layak. Pertimbangan yang terlihat dari perusahaan Tokopedia ialah lebih menekankan pada sistem marketing yang baik dibandingkan dengan sistem keamanannya. Strategi marketing yang dilakukan Tokopedia selalu mengusung ide yang dapat menarik banyak perhatian publik. Dimulai dari menjadikan BTS, artis Korea ternama, sebagai brand ambassador, lalu Tokopedia juga kerap melakukan promosi melalui banyak influencer yang sedang naik daun. Maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya Tokopedia memiliki pendanaan yang cukup besar untuk menjalankan operasionalnya dan seharusnya mereka juga mengalokasikan pendanaan yang cukup untuk sekuritas ataupun keamanan bagi pengguna. Karena seiring penambahan jumlah pengguna, maka maintenance dan sistem pengamanan yang dimiliki harus makin baik. Disinilah pelanggaran etika bisnis mereka. Tokopedia lebih fokus untuk mendapatkan keuntungan dengan tidak memikirkan pertimbangan moral etis pada kebijakan bisnis mereka. Apabila dalam mengambil keputusan bisnis, Tokopedia mampu menyeimbangkan antara strategi marketing yang baik dan juga memiliki sistem keamanan yang mumpuni, mungkin masalah kebocoran data dapat dihindari. Kelalaian yang dilakukan oleh Tokopedia tidak dapat langsung dikatakan salah atau benar, sebab jika kita melihat dari sisi pengguna, maka hal ini akan dapat dikatakan salah atau tidak beretika, sebab Tokopedia dalam menjadi wadah data-data pengguna tersebut tidak dapat menjaga keamanan data mereka, sehingga dapat merugikan para pengguna. Dari sisi Tokopedia, mereka pun sebenarnya korban, mereka tidak secara langsung memberikan data-data tersebut. Namun, sistem keamanan mereka lah yang dibobol. Dalam prinsip otonomi, seharusnya Tokopedia dapat mengambil keputusan yang lebih baik, di mana tidak hanya mementingkan keuntungan dan marketing untuk menambah jumlah pengguna, namun lebih jauh lagi harus bertanggung jawab terhadap kualitas pelayanan seiring dengan bertambahnya pengguna. Selanjutnya, berkenaan dengan prinsip integritas dan menjaga reputasi, Tokopedia sebagai badan bisnis yang besar dapat menghindarkan diri dari hal-hal yang merugikan perusahaannya dan konsumennya. Pelanggaran sebuah norma moral dalam masyarakat berkaitan dengan seberapa jelas aturan dan regulasi yang baik ada, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Salah satu regulasi yang diterima secara umum dan menjadi salah satu hukum bisnis adalah perundang-undangan. Selanjutnya, terkait undang-undang yang berlaku, Indonesia sebenarnya sudah memiliki peraturan mengenai hal ini.
berbentuk Peraturan Menteri atau Permen Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi. Namun untuk kebocoran data berskala besar belum diberikan sanksi tegas untuk e-commerce yang tidak bagus dalam menjaga data pengguna. Tokopedia sebagai penyelenggara sistem elektronik atau PSE memiliki kewajiban memenuhi standar perlindungan data pribadi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Saat ini, dugaan penjualan data pengguna Tokopedia ditangani dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Penyelesaian dalam kasus tersebut, semua pihak perlu melakukan perannya dengan semaksimal mungkin agar segala kegiatan bisnis yang diupayakan dalam perekonomian tidak merugikan masyarakat sebagai konsumen. Pemerintah perlu menerapkan regulasi yang jelas terkait kegiatan elektronik dengan implementasi yang efektif. Pelaku bisnis juga harus memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi segala informasi pribadi konsumennya. Masyarakat perlu lebih waspada terhadap kemungkinan dan cybercrime yang ada sehingga dalam melakukan kegiatan digital haruslah lebih berhati-hati. CEO Tokopedia, William Tanuwijaya mengaku pihaknya telah menyiapkan sejumlah cara atasi kebocoran tersebut. Karena belum ada regulasi di Indonesia terkait perlindungan data pribadi, maka kami mengatasi kebocoran data mengikuti praktik terbaik atau best practice sesuai standar yang terjadi di global, kata William dalam Rapat Dengar Pendapat atau RDP Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI. Pertama, pihaknya memastikan transparansi dengan menyampaikan data apa saja yang bocor kepada pengguna. Kedua, terus update perkembangan penanganan kepada pengguna. Ketiga, melakukan upaya perbaikan sistem secara internal. Terakhir, berkoordinasi dengan pemerintah dan berbagai pihak berwenang terkait insiden kebocoran data tersebut. Untuk menghindari pelanggaran etika bisnis, perusahaan harus mengadopsi prinsip-prinsip etika yang kuat dan menerapkan praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil oleh perusahaan untuk mencegah pelanggaran etika bisnis. 1. Tetapkan kode etik bisnis. Buat dan komunikasikan dengan jelas kode etik bisnis yang mendefinisikan nilai-nilai, norma-norma, dan prinsip-prinsip etika yang harus diikuti oleh seluruh karyawan dan pemangku kepentingan perusahaan. Pastikan kode etik ini mencakup isu-isu seperti korupsi, keadilan, perlakuan yang adil terhadap karyawan, lingkungan, dan tanggung jawab sosial. 2. Pelatihan etika. Berikan pelatihan etika kepada seluruh karyawan sehingga mereka memahami pentingnya etika bisnis dan tahu bagaimana menghadapi situasi yang melibatkan dilema etika. Pelatihan ini dapat membantu karyawan mengenali dan menghindari perilaku yang tidak etis. Ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Pastikan bahwa perusahaan beroperasi dengan tingkat transparansi yang tinggi dalam semua aspek bisnisnya. Ini mencakup pengungkapan informasi finansial yang jujur, pelaporan dampak lingkungan, serta komunikasi terbuka tentang kebijakan dan praktik bisnis. Keempat, ketahui dan ikuti hukum dan peraturan. Pastikan perusahaan memahami dan mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku dalam industri dan wilayahnya. Juga pastikan bahwa perusahaan memiliki prosedur hukum dan kepatuhan yang efektif. Kelima, mengembangkan budaya etika. Budaya perusahaan yang kuat dalam hal etika bisnis sangat penting. Pimpinan perusahaan harus menjadi contoh yang baik dalam praktik etika. Dan etika harus ditanamkan dalam seluruh organisasi. Penghargaan dapat digunakan untuk mendorong perilaku etis. Keenam, evaluasi rantai pasokan. Perusahaan harus mengawasi rantai pasokan untuk memastikan bahwa pemasok dan mitra bisnis mereka juga mematuhi standar etika yang tinggi. Ini termasuk menghindari keterlibatan dalam rantai pasokan yang melibatkan kerja paksa atau pelanggaran hak asasi manusia. Ketujuh, lindungi hak pekerja. Pastikan pelindungan hak pekerja, termasuk hak asosiasi dan upah yang adil,
selalu berpegang pada standar keselamatan kerja yang tinggi dan tidak ada diskriminasi dalam hal rekrutmen atau promosi. 8. Mendengar dan merespon keluhan. Pastikan bahwa perusahaan memiliki mekanisme untuk menerima dan menangani keluhan tentang pelanggaran etika. Ini dapat melibatkan pembuatan saluran komunikasi terbuka dan aman bagi karyawan dan pemangku kepentingan lainnya untuk melaporkan pelanggaran. 9. Audit internal dan eksternal. Lakukan audit internal dan eksternal secara berkala untuk memeriksa kepatuhan perusahaan terhadap standar etika dan kepatuhan hukum. Audit ini dapat membantu mengidentifikasi masalah potensial dan memberikan rekomendasi perbaikan. 10. Penghargaan inovasi berkelanjutan. Dorong inovasi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Berikan penghargaan atau insentif kepada karyawan yang menciptakan solusi yang ramah lingkungan dan etis. 11. Komitmen pada tanggung jawab sosial. Selain mencari keuntungan, perusahaan harus memiliki komitmen yang kuat terhadap tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Ini mencakup dukungan terhadap masyarakat, lingkungan, dan program-program amal. 12. Revolusi atau evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Etika bisnis tidak bersifat statis. Perusahaan harus secara teratur mengevaluasi dan memperbarui praktik-praktik mereka untuk memastikan bahwa mereka tetap sesuai dengan standar etika yang berkembang dan nilai-nilai sosial yang berubah. Dengan mengambil langkah-langkah ini, perusahaan dapat meminimalkan resiko pelanggaran etika bisnis dan membangun reputasi sebagai organisasi yang bertanggung jawab dan beretika. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.